Oke, kita sambut Kak Ramaditya, dosen luar biasa LP3 Kampus Pondok Gede. Oke, tepuk tangan lagi dong buat Ramaditya. Oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasanya bangga dan bahagia sekali karena hari ini saya mendapatkan cuti dari pertempuran saya di planet. Sehingga saya bisa mendaratkan pesawat saya di Bekasi. Karena ternyata di hadapan saya tidak ada musuh-musuh saya. Jadi supaya hemat energi, senjata ini harus saya matikan dulu. Sambil merem dulu. Padahal saya udah merem dari dulu. Oke, semuanya, teman-temanku yang saya sayangi dan saya cintai meskipun baru ketemu ya. Oke, pagi ini semuanya harus semangat ya, karena hari ini saya dan juga rekan-rekan dari LP3I pun sangat semangat datang ke sini. Oke, semuanya semangat? Oke ya, hari ini saya mau sedikit berbagi. Kalau tadi sudah diberitahu oleh Pak Suwarna bahwa teman-teman harus lulus dari sekolah ini dengan nilai yang baik dan juga memuaskan. But the problem is, wah, bahasa Inggris kan? Masa kostumnya begini bahasa Jawa? The problem is, tidak semudah itu. Emangnya dikira lulus gampang apa? Ya, jadi begini, kalau teman-teman nanti mau ujian nasional, biasanya yang terpikirkan oleh kita itu apa? Stres, ya, galau. Pasti seneng banget nih ya, yang nulis status di Facebook, di Twitter ya, tulisannya galau. Oke ya, saya mau kasih tahu bahwa perasaan-perasaan negatif itu disebabkan oleh tekanan yang disebut sutrisno. Atau stres, ya, atau stres. Nah, apakah stres itu, ya, apakah stres itu baik untuk kita? Jawabannya baik. Kenapa? Karena dengan adanya stres kita jadi terpacu untuk maju. Tapi masalahnya kalau stresnya kebanyakan, dia nih ya, gawat ini kalau stresnya kebanyakan ya. Kalau stresnya kebanyakan akhirnya teman-teman menjadi loyo, tidak bersemangat. Lelah, letih, lemah, lesu, lulai, lemes ya. Banyak banget ya, banyak banget. Karena apa? Waktu teman-teman mau ujian nasional, yang teman-teman pikirkan adalah soalnya susah, gurunya killer, nggak satu ruangan sama gebetannya ya. Udah akhirnya nulis status di Facebook, nulisannya curhatan yang wah nggak enak ya. Akhirnya apa? Karena kita sering galau ya, sutrisno, stres ya. Kita stres, galau yang berlebihan, akhirnya kita jadi nggak tahu tujuan kita lulus itu buat apa. Padahal teman-teman, lulus itu menjadi sesuatu yang menyenangkan ya.
Karena apa? Karena kalau kita lulus, kita bisa kuliah, kita bisa bekerja, dan tentu saja nantinya teman-teman akan menikah. So pasti, ya. Dengan kata lain, kalau teman-teman mau lulus tapi tidak terlalu terbeban oleh stresnya, maka teman-teman harus punya interest. Ya. INTEREST. Ya. Interest. Apa sih sebenarnya interest itu? Nah, interest artinya adalah sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita senangi. Karena selama ini kalau kita mau ujian, kalau kita mau melalui sesuatu yang susah, kita nggak pernah pikirin apa yang kita senengin. Contoh, kalau ujian, kita nggak pernah tuh mikirin yang namanya, oh kalau nanti jadi siswa teladan dapat beasiswa, oh nanti kalau kuliah bisa keliling dunia. Kita nggak pernah pikirin itu. Akhirnya apa? Stres kita lebih tinggi daripada interestnya. So hari ini saya mau berbagi sedikit tentang kisah hidup saya sebagai seorang tunanetra. Tunanetra. Sebelumnya saya ke laptop saya dulu. Ya ini saya dipegangin terus nih. Oke ya, ini adalah laptop saya. Nah, karena saya harus mengoperasikan komputer ini, maka sarung tangan saya harus saya buka dulu nih. Bau seminggu nggak dicuci. Oke ya, saya akan coba tunjukkan kepada teman-teman. Saya akan perkenalkan dulu. Ini saya akan buka slide-nya di sini. Oke ya, ini tidak memerlukan audio untuk sementara, jadi saya bisa tunjukkan dulu kepada teman-teman. Saya akan coba bukakan PowerPoint. Wah, kalau tadi katanya kan dosen, apa benar sih? Nah, makanya kita akan tunjukkan. Saya akan coba perkenalkan diri saya, tunjukkan dulu profilnya. Oke, saya akan tunjukkan macam-macam kegiatan saya. Nah, ini adalah website saya, teman-teman. Teman-teman bisa membukanya di www.ramaditya.com. RAMADITYA.com. Nah, ini adalah apa ini namanya? YouTube. Oh, YouTube. Ternyata teman-teman meskipun tunanetra punya channel YouTube juga. Jadi kalau teman-teman ingin nonton video motivasi, permainan suling, dan tentu saja ketika saya mengajar di LP3I, ya, bisa membuka YouTube saya. Nanti bisa juga dari ramaditya.com. Nah, ini kemudian, nah ini adalah Facebook saya. Jadi teman-teman bisa mencarinya Ramaditya Adhikara. Nah, kalau tidak kebagian atau nggak bisa add, teman-teman bisa subscribe saja karena berteman ataupun tidak tetap bisa komen dan bisa lihat update-nya. Nah, ini Twitter saya. Twitternya @ramadityannight, RAMADITYA_KNIGHT, ya. Nah, sekarang ini adalah kegiatan saya. Saya seorang penulis. Saat ini sedang mengerjakan novel. Jadi saya bergabung dengan sebuah grup namanya Rumah Pena, ya, di Facebook. Nah, alhamdulillah juga sejak tahun 2005 saya sudah menjadi penulis di detik.com. Nah, ini artikel saya. Ada beberapa artikel di sini. Dan tentu saja untuk memenuhi itu semua, karena harus ditempuh lewat jalan pendidikan, maka sebelum masuk ke LP3I sebagai dosen, saya tentu saja harus menyelesaikan sarjana saya. Nah, ini adalah ketika saya meraih gelar sarjana. Insya Allah sekarang sedang menjalankan S2-nya.
Dan semua ini tentu saja tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah terjadi tanpa dukungan orang-orang yang paling hebat, paling luar biasa di belakang saya, yaitu kedua orang tua saya. Teman-teman, hari ini saya mau cerita sama teman-teman bahwa hidup saya sebagai seorang tunanetra itu penuh dengan impian, niat dan cita-cita. Jadi meskipun tunanetra, saya punya impian dan cita-cita yang besar. Ya, idola saya nggak tanggung-tanggung. Ya, selain orang tua saya, selain Nabi Muhammad, Pak Suwarna. Idola saya tuh ya, kalau nggak saya idolain ntar nggak digaji ya. Idola saya lain siapa? Steve Jobs. Ada yang kenal? Kenal ya? Kalau Bill Gates? Stephen Elop? Dude Herlino? Oke ya, idola-idola saya adalah orang-orang besar. Karena apa? Saya percaya kalau saya mengisi hidup saya dengan impian dan cita-cita yang besar, maka besar pula hidup saya. Tapi bagaimana bisa semua terjadi seperti itu, seperti itu, seperti itu? Ada ehonya ya. Bagaimana kalian atau teman-teman atau kita semua punya impian dan cita-cita yang besar kalau kita tidak mensyukuri apa yang kita punya? So, saya cinta hidup saya. I love my life and I am happy. Ya, itu yang harus ditanamkan dulu dalam diri teman-teman. Lah gimana mau lulus, gimana mau punya impian dan cita-cita yang besar kalau teman-teman belum udah gue emang bego. Nggak ada yang mau sama gue. Ya nggak ada yang mau lah. Karena apa? Kita sudah set diri kita menjadi pribadi yang orang lain tidak mau gitu loh. Ya. Maka saya akan ceritakan sama teman-teman bahwa cita-cita dan impian yang besar yang didasari oleh kecintaan terhadap diri sendiri itu mampu meningkatkan interest yang besar. Kalau dipikir-pikir, tunanetra seperti saya, gedean mana? Stresnya apa interestnya? Stresnya ya. Saya tidak bisa melihat wajah saya sendiri. Jadi kalau ada yang bilang ganteng, ya saya hoin aja. Moga-moga jadi doa gitu kan ya. Saya tidak pernah melihat wajah kedua orang tua saya. Saya nggak bisa naik mobil, bawa motor, baca koran, menulis, membaca, ya tidak bisa semua. Ya. Belum lagi mau sekolah, saya nggak bisa baca di papan tulis. Belum lagi kalau saya mau kerja ditolak. Kenapa? Karena di Indonesia undang-undangnya hanya mengatur 1% untuk penyandang cacat. Bayangin aja, ya. Mencari jodoh juga begitu. Tapi Allah datangkan, alhamdulillah, manajer saya yang saat ini sedang mengamerakan. Ini adalah pasangan saya. Kok kata yang cewek-cewek, ya gitu. Oke ya. Bagaimana itu semua bisa terjadi, teman-teman? Stresnya lebih tinggi. Stresnya lebih tinggi daripada interestnya. Tapi kenapa sampai detik ini alhamdulillah Allah masih berikan saya kesempatan untuk tersenyum. Pak Suwarna berkenan membawa saya sebagai salah satu dosen di kampus beliau. Jawabannya adalah karena saya mencintai hidup saya. If you love your life, maka teman-teman akan punya impian dan cita-cita yang besar. Tapi tentu saja, impian dan cita-cita yang besar tidak akan bisa kita wujudkan kalau kita tidak membangun tangga, tidak membuat jembatan untuk meraih impian dan cita-cita itu. Untuk teman-teman, untuk meraih impian dan cita-citanya, sekarang sudah gampang. Ya, tinggal lulus, bikin jembatan menuju ke perkuliahan. Tinggal lulus, bangun tangga supaya teman-teman bisa naik ke kampus. Nanti teman-teman bisa bangun semangatnya di sana. Makanya ini beruntung banget LP3I datang ke sini. Ya, untuk saya akan ceritakan sama teman-teman bagaimana saya membangun tangga dan jembatan itu. Ya, waktu kecil, ketika saya dilahirkan di kasur,
kasur, ya. Saya tidak menangis. Wow, bukannya bayi super, bukan. Ya, karena saya buta sehingga saya tidak bisa membedakan antara keadaan di rahim dan keadaan di luar. Semuanya sama-sama gelap. Makanya kalau ada orang bilang selamat pagi, selamat siang, selamat sore, saya tidak peduli karena hari saya selalu malam. Tapi alhamdulillah, kenapa saya bilang orang tua saya begitu hebat dan luar biasa. Mereka punya impian dan cita-cita yang besar. Ya, nah, suatu hari kamu akan menjadi guru dan orang besar. Ya, itu impian kedua orang tua saya. Apakah hanya bermimpi aja, duduk berandai-andai? Tidak begitu, teman-teman. Waktu masih kecil, saya main, ya, tetap mainnya bareng sama orang-orang yang sempurna penglihatannya. Ketika video game mulai populer, mungkin teman-teman belum lahir dulu, mesin gamenya jauh lebih cupu daripada PlayStation. Namanya mungkin ada yang pernah dengar Atari. Ya. Apakah ketika saya tunanetra, orang tua saya lalu mematahkan impian dan cita-cita saya main game? Ah, kamu kan tidak melihat, membaca saja sulit. Tidak, orang tua saya tetap memberikan saya kesempatan untuk main game. Kita akan buktikan sedikit. Saya akan tunjukkan salah satu game yang cukup populer saya mainkan dulu waktu kecil. Saya mainkan ini tanpa penglihatan. Kalau perlu saya menoleh ke sana. Ada yang berani main game ini mengalahkan skor saya akan kasih laptop saya ini. Syaratnya matanya ditutup juga. Ya. Tuh, ya, itu salah satu impian dan cita-cita yang gak mungkin, tapi menjadi mungkin karena saya mencintai diri saya. Oh, saya terima kekurangan saya sebagai tunanetra, tapi saya tidak menyerah. Saya majukan kelebihan saya karena saya hafal dengan gerakan-gerakan di game itu. Saya minta tolong orang untuk ngasih tahu saya gimana cara mainnya, seperti apa gambarnya. Lalu ketika saya sekolah, saya masuk ke SLB waktu SD, tapi sejak SMP sampai saya kuliah, saya masuk ke sekolah umum. Ya, itu semua susah karena apa? Saya nggak bisa baca. Ini dulu belum ada komputer yang bisa membantu tunanetra seperti sekarang. Dulu semuanya serba manual. Orang tua saya membacakan kaset buku pelajaran itu ke kaset. Jadi saya harus dengerin tuh ya. Jadi kalau gurunya killer tuh ya, guru bahasa Indonesia misalnya kan ya. Ya, misalnya guru bahasa Indonesia. Di sini guru apa nih? Killer. Ya? Oh, bahasa Indonesia killer ya. Ya, misalnya saya rekam nih. Pelajaran bahasa Indonesia. Sebuah kalimat terdiri atas elemen-elemen berupa subjek, predikat, objek, dan keterangan. Mau saya dengerinnya di kasur, di WC, dia juga mau-mau aja ya. Karena pakai kaset. Ya. Sampai akhirnya saya menanjak ke perkuliahan. Saya bisa lulus kuliah. Sampai akhirnya saya bekerja. Beberapa kali saya pernah dulu di IT support ya. Saya menangani untuk mesin kasir waktu itu. Kemudian juga pernah jadi beberapa penulis untuk media lepas. Dan pernah juga saya menerima serangan yang begitu dahsyat tahun 2010 karena saya pernah berprofesi sebagai pembuat musik untuk developer game. Saya mendapatkan kasus ya, karena pada saat itu saya dianggap telah melakukan kebohongan publik. Ya, kalau ketik nama Ramaditya di Google, ya, itu semua keluar. Video game musik kriminal, plagiat, dan segala macamnya. Hati saya sakit menerima itu semua. Setiap kali aku buka Facebook dan Twitter, isinya hujatan. Aku tidak kuat. Boten strong. Boten strong. Ya. Bayangin seluruh Indonesia ya
Kalau teman-teman cari di Google sampai sekarang masih ada. Tapi apakah itu menyurutkan niat saya untuk tetap meraih cita-cita dan impian saya? Jawabannya, problem? No problem. Ya, saya jalan terus. 2 tahun saya meniti sampai akhirnya dari King Andy kembali menampilkan saya, dan dari situlah Pak Suwarna akhirnya mengangkat saya sebagai dosen. Ya, teman-teman boleh jadi kalau teman-teman tutup mata teman-teman sekarang, tutup seperti ini. Ya, teman-teman bayangkan, teman-teman nggak bisa lagi nulis, nggak bisa lagi baca, nggak bisa lagi melihat. Ya, lalu teman-teman bayangkan dihujat sana sini, belum lagi dihina, belum lagi jatuh di selokan, belum lagi kecebur di comberan. Ya, bayangkan stresnya tinggi banget. Ya, tapi teman-teman sekarang, alhamdulillah, teman-teman dikaruniai penglihatan yang sempurna, dikaruniai fisik yang bagus. Maka tidak logis kalau teman-teman stresnya lebih rendah daripada interestnya. Kenapa? Karena yang stresnya harusnya lebih tinggi dimiliki oleh seorang penyandang cacat, tapi di sini teman-teman lihat interestnya lebih tinggi, masih bisa senyum. Ya, punya bos yang hebat pula, Pak Suwarna. Punya pasangan yang cantik pula, namanya Mbak Isya. Ya. Maka dari mana semua itu bisa diperoleh? Selain tentu saja izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, semua itu bukanlah hal yang istimewa bagi seorang manusia. Kenapa? Karena teman-teman yang di hadapan saya juga bisa melakukannya. Kuncinya sederhana, cintai diri teman-teman. Kalau nanti mau ujian, hindari untuk berpikir bahwa teman-teman tidak mampu. Ya, saudara jauh saya, Albert Einstein. Ya, baru menggunakan kemampuan otaknya sebesar 12%. Makanya kalau otak orang Indonesia dilelang, harganya paling mahal. Kenapa? Karena jarang dipakai. Ya, maka gunakanlah kekuatan otak itu. Ya, gunakanlah kemampuan yang teman-teman miliki. Ya, oke. Karena waktunya sudah hampir habis. Insya Allah waduh, gimana nih Pak Bu? Oke ya, karena saya juga harus terbang ke tempat lain. Insya Allah gini, saya janji begini. Nanti bisa teman-teman bikin voting, ya, seperti demo kemarin. Berdemolah lagi kepada Bapak Ibu Guru untuk mengundang kita lagi datang. Ya. Insya Allah untuk ujian nasional ada beberapa materi yang mungkin nanti bisa kita tawarkan, yaitu ada manajemen niat, kita juga punya manajemen emosi, dan juga manajemen karakter. Ya, jadi masih ada banyak sekali. Insya Allah kalau ada umur panjang dan kita juga bisa ketemu, insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi. Tapi jangan khawatir, untuk menutup sesi saya kali ini, sebelum nanti Mas Aldi masuk, saya akan kembali memicu semangat teman-teman. Ya, saya akan tunjukkan bahwa impian dan cita-cita mampu menjadikan sosok biasa jadi luar biasa. Ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.